Halo guys, welcome back to my channel with me Firil Gustafani. Hari ini sudah memasuki minggu kedua di bulan puasa. Aku mau bikin takjil yang wajib banget saat bulan puasa, yaitu bubur sumsum biji salak. Pertama-tama aku mau bikin bubur sumsumnya dulu. Nah, untuk bikin bubur sumsum ini agak tricky. Jadi kalau salah takaran atau kurang pas, hati-hati takarannya atau cara memasaknya, itu bisa membuat bubur sumsumnya jadi gagal. Nah, makanya ikutin terus cara membuatnya dan semoga bermanfaat. Don't skip the video, oke? Jadi biasanya panci ini nggak aku panasin dulu, langsung aku masukin. Kalau dengan 1 cup kayak gini, kita harus kasih minimal tuh 7 sampai 10 cup santan. Ini aku pakai santan yang ini, santan yang apa? Jadi ya, instan. Karena di Jepang nggak ada santan yang fresh. Kita aduk dulu dan jangan dinyalain apinya dulu. Kalau udah dinyalain apinya, itu nanti jadinya keburu jadi nih, si tepung berasnya keburu mengumpal. Ini aku masukin sekitar 8. Lalu sekarang kita aduk dulu sampai merata si santan dan tepung berasnya, dan aku mau masukin garam. Buburnya ini gurih karena nanti kan udah ada gula merah dari si candilnya, ubinya juga manis, jadi dengan dia ini tuh bisa ngebuat jadi ngebalancing rasanya gitu. Oke, next aku masukkan 2 lembar daun pandan. Setelah tadi udah dipastikan kita aduk rata santan dan tepung berasnya, baru kita boleh nyalakan apinya. Itulah triknya gimana bikin bubur sumsum ini biar bagus. Jadi jangan panci panas terus baru kita aduk-aduk. Itu bisa bubur sumsumnya menggumpal dan gak rata. Nah, kalian bisa lihat kan, ini sudah matang dengan sempurna. Aku aduk terus dan dengan api kecil. Jadi matangnya bagus sekali, dan tenang aja karena masih panas, dia memang agak cair, tapi nanti kalau udah dingin dia akan menggumpal. Oke, setelah tadi aku udah bikin bubur sumsumnya, sekarang aku bikin si gestarnya, yaitu bubur biji salak. Seperti yang kalian lihat, aku udah siapin ubi manis yang sudah aku kukus dan sudah aku tumbuk. Aku nggak tunjukin cara membuatnya karena aku yakin pasti kalian semua udah tahu. Ingat, ini dikukus bukan direbus, dan ini ubi manis bukan singkong. Nah, terus kalau ukurannya aku pakai sekitar 3 buah ubi manis yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kalau gram-gramannya ini kira-kira 500 gram. Nah, aku masukin tepung tapioka. Nah, tepung tapiokanya ini maaf banget karena kali ini aku mau ngajarin gimana caranya bikin bubur biji salak anti gagal. Caranya adalah nggak pakai takaran. Kenapa? Karena yang namanya ukuran ubi manis itu berbeda-beda. Jadi kalau aku bilang aku pakai 500 gram, tapi ternyata ubi manis kalian setelah ditumbuk dan matang itu tidak 500 gram, kan nggak mungkin harus ngubah dari awal lagi. Jadi triknya adalah berapapun ubi manis yang kalian pakai, kalian masukin tepung tapiokanya sesuai dengan ubi manisnya. Ya, disesuaikan saja. Ya, jadi diaduk terus sampai dia kalis. Kalis itu artinya adalah udah nggak lengket di tangan dan sudah nggak lengket di wadah. Jadi udah bisa digulung-gulung, dipulung. Nah, itulah sudah cukup tepung tapiokanya. Jadi nggak terlalu kenyal, tapi juga nggak terlalu hancur. Nanti akan pas banget takarannya. Setelah tadi bahan biji salak udah kalis, sekarang kalian harus siapin air untuk merebus biji salaknya.
Di sini aku udah masukin 700 ml air, 1 lembar daun pandan, 1 balok gula merah, dan 2 sendok makan gula pasir. Kenapa aku masukin gula merah dan gula pasir juga? Jadi gula merah itu kalau tidak dicampur dengan gula pasir, rasanya akan seperti kecap manis. Jadi biar balance harus dicampur dengan gula pasir. Lalu ini biji salaknya dipulung, dimasukkan ke dalam air rebusannya. Sekarang aku udah siap untuk menggulung. Sebaiknya kalian jangan gulung terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi bentuklah sesuai selera tapi dikira-kira yang cantik. Biji salaknya yang tadi aku udah bentuk. Sekarang lagi aku rebus dengan gula jawa. Ini sebelum mesinnya bisa diaduk sih. Jadi benar-benar harus hati-hati lah. Nah, setelah semua biji salaknya sudah selesai dibentuk, kalian nggak boleh banget ngaduk biji salaknya sebelum biji salaknya matang dengan sempurna. Kalau udah matang dengan sempurna baru boleh diaduk, dan nanti lama-kelamaan kuahnya jadi berlendir seperti ini. Jadi kayak ngebubur gitu, tapi nggak hancur biji salaknya. Yeay, akhirnya kita udah di tahap terakhir, yaitu pembuatan kuah santannya. Nah, di sini aku udah masukin 2 cup santan cair, lalu 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, dan juga 2 tetes essence vanila. Kalian bisa pakai vanila bubuk sebanyak setengah sendok teh boleh, atau kalian mau pakai fresh vanila juga boleh, tapi pakai sedikit aja karena ini biar harumnya lebih enak tapi tidak merubah rasa, tetap gurih dan enak banget. Lalu kalian harus aduk terus perlahan-lahan biar santannya nggak pecah sampai dia mendidih dan matang dengan sempurna. Berasnya itu udah dingin kan, jadi dia kental kayak gini dan lembut banget. Memang pas direbus tuh dia agak encer, lama-lama dia mengental, diaduk terus. Terus aku mau kasih sedikit di sini, lalu si biji salaknya ini. Yes, alhamdulillah nih biji salaknya ya udah jadi. Tuh, masya Allah. Jadi si biji salaknya ini nggak yang terlalu, tahu kan yang aku tuh beberapa kali makan beli gitu, dia tuh terlalu ngenyal banget, keras gitu loh. Nah, jadi nggak dicampur tepung terigu, nggak dicampur tepung beras, jadi ini bener-bener pure tepung tapioka aja, plus kadarnya atau takarannya itu tuh bubur mash dari si ubinya itu harus lebih banyak dari jumlah tapiokanya kayak gitu. Jadi dia kenyalnya pas. Alhamdulillah sudah jadi, sudah bisa kalian tiru juga, cara membuatnya gampang. Cuman memang untuk ngebulet-buletinnya ini nih agak PR ya, jadi perlu bantuan. Mungkin kalau yang bikin banyak untuk acara atau untuk dijual tuh perlu bantuan untuk ngebulet-buletinnya. Tapi kalau misalnya untuk bikin sendiri, konsumsi sendiri kayak aku tuh cukup hanya kayak 500 gram atau setengah kilo dari si ubinya aja, atau mungkin kalian mau pakai 250 gram juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak, kayak satu panci sedang aja itu udah kenyang kan, udah cukup buat sekeluarga. Dan bubur berasnya ini biasanya kan ada rasa kayak mentah atau gimana gitu, jadi kalian tuh jangan kayak
mikir masih panas, terus mentang-mentang belum padat, terus kamu tambahin terus tuh tepung tapioka, itu nggak akan jadi gitu. Jadi benar-benar harus kayak wangi santan banget, gurih, dan benar-benar diaduk terus sampai dia mengental tapi belum padat gitu. Nah nanti kalau dia udah kering dia akan jadi padat dan kayak gini deh. Kalau udah dingin jadinya lembut banget. Insya Allah kalau kamu benar-benar perhatiin step by stepnya nggak akan gagal sih. Semoga video, resep, cara buat yang aku share ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kalian tiru, sangat mudah, menjadi inspirasi untuk makanan, cemilan keluarga, ataupun untuk kalian jualan, untuk online order, bisa aja. Yang penting insya Allah semua yang di-share bisa menjadi manfaat yang baik. Amin. Oke. Kalau misalnya kalian suka video ini dan ini sangat bermanfaat, please like this video. See you on my next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe, cepet subscribe.